Oke, hari ini kita bikin project baru, yaitu project menggunakan LCD. Nah, jadi penampil tulisan ya, bisa tulisan angka di layar. Saya share screen dulu. Jadi kita bisa menuliskan sesuatu di layar LCD tersebut. Langsung saja kita ke Proteusnya ya. Nah, cukup sederhana. Jadi di project kali ini kita cuma butuh 2 komponen, si Arduino Uno dan satu lagi si layar LCD-nya ya. Nah, kalau Arduino Uno nggak mesti dikasih tahu lagi ya, tinggal cari aja. Nah, layarnya itu yang mana? Jadi kalau kita pick device ya, tekan P, kemudian ketik aja LCD. Nah, itu ada banyak LCD-nya ya. Nah, di project kali ini kita akan pakai LCD 16x2. Jadi dia bisa menampilkan 16 karakter sebarisnya dan dia ada 2 baris. Ya, jadi kolomnya sebanyak 16 karakter dan barisnya ada 2. Nah, itu kita pakai yang ini nih. LM016L. Ini 6x2 alphanumeric LCD ya. Oh, kalau mau lebih panjang gimana? Nah, bisa pakai yang 32x2. Berarti ini 32 karakter ke samping dan dia 2 baris ya. Bentar. Nah, jadi kita pakai yang sebagai project pertama ini kita mau menampilkan tulisan Hello World di LCD-nya, terus angka counting lah ya. Nah, kita lihat bagaimana kalau menampilkan angka di layar tersebut. Bentar ya, ini karena ada yang keluar masuk, yang mau masuk. Saya nanti dulu. Saya share screen lagi. Nah, jadi kita pakai yang LM016L ini ya. Oke. Kita pakai yang itu. Kita tinggal taruh di Proteusnya. Oke, jadi gini. Nah, langkah berikutnya adalah pin apa saja yang mesti dihubungkan ke Arduino ya. Nah, pertama pin di LCD-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 14. Jadi LCD ini terdiri dari 14 pin ya, masing-masing ada fungsinya nih. Pin 1 itu VSS, kemudian pin 2 VDD, pin 3 VEE, kemudian ada RS, RW, E, D0 sampai D7. Nah, kita mau menampilkan tulisan Hello World ya, kemudian ada angka counting gitu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, cara penghubungannya adalah menghubungkan kakinya adalah pertama yang VSS dan RW ini kita grounding. Nah, kita kasih ground ya. VSS dan RW ini kita ground. Oke. Kemudian pin E enable ya, itu kita sambungkan ke pin 11 dari Arduino-nya ya, ke pin 11. Oke. Kemudian RS-nya ke pin 12. Oke. Kemudian D4 ke pin 5
D5 ke pin 4, D6 ke pin 3, dan D7-nya ini ke pin 2. Ya. Oke, jadi urutannya akan seperti ini. Nah, oke ya. Nah, yang mau screenshot silakan. Sekarang boleh di screenshot ya. Nah, udah gitu aja nyambungnya. Jadi cuman pakai dua komponen, satu Arduino dan satu LCD. Ya, nah penghubungannya adalah seperti itu, menghubungkannya. Ya, nah kaki-kaki ini nanti kita harus coding di Arduino, di program Arduino-nya ya. Jadi oke, kita nanti bisa bolak-balik aja ke sini. RS itu ke pin berapa di Arduino-nya ya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita bikin programnya. Bagaimana sih bikin programnya? Pertama, kita butuh library tambahan, yaitu namanya Liquid Crystal. Jadi kita include nih, include liquidcrystal.h. Nah, ini cara include di Arduino ya. Di Arduino IDE, di pemrograman Arduino nih include gini, pagar, kemudian include, kemudian tanda kecil, tanda besar, di dalamnya library yang mau di-include. Karena kita mau pakai LCD, kita include-kan liquidcrystal.h. Oke. Kemudian kita bikin konstanta ya untuk masing-masing pin tadi. Nah, ya. Nih, pertama adalah RS. Oke, kita balik lagi. RS tadi ada di pin 12 ya. Oke, jadi kita kasih RS sama dengan 12 ya. Kemudian pin enable di 11 tadi ya. D4 di pin 5, D5 di 4, D6 di 3, D7 di 2. Nah, itu yang pin-pin tadi yang kita hubung-hubungkan ini. Jadi RS, E, D4 sampai D7 ya. Yang VSS sama RW-nya enggak, karena kan tidak dihubungkan ke Arduino, dia ke ground ya. Nah, jadi ada yang itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pin yang terhubung ke Arduino-nya ya. Kemudian kita inisialisasi LCD-nya. Caranya adalah gini. Liquid Crystal, kita namain namanya LCD ya. Terserah mau nama yang lain juga boleh, tapi gampangnya sih LCD ya. Kemudian kita sebutkanlah si konstanta kita tadi, RS, N, D4, D5, D6, D7. Oke, gitu cara inisialisasinya ya. Jadi nanti objek LCD ini bisa kita pakai. Nah, gimana cara pakainya? Pakainya adalah gini ya. Pertama kita set dulu LCD kita itu ukuran berapa ya. Nah, di sini LCD titik begin. Nah, ini kita set nih 16,2 karena kan tadi kita pakai LCD yang 16 kali 2 ya. 16 kolom 2 baris. Ya, sesuai dengan spesifikasi LCD yang kita pakai. Tapi kalau misalnya pakai yang 32 kali 2 berarti di sini LCD begin 32,2 ya. Ini ukuran LCD-nya. Sesuaikan dengan ukuran LCD yang kita gunakan. Ini kan tadi pakai yang 16 kali 2. Oke. Terus kita langsung tampilkan tulisan Hello World. Ya, gampang, gini aja, LCD titik print. Terus apa yang mau ditampilkan? Misalnya Hello World, tanda seru gitu ya. Nah, ini kayak ngeprint ke layar gitu ya. Tapi layarnya LCD. Di sini ada LCD titik print. Oke, maka tampillah Hello World di baris pertama, kolom pertama. Dia ngitung barisnya adalah dari 0 ya, baris 0. Oke. Baris 0 dan kolom 0. Oke. Nah, kemudian supaya sedikit lebih ada perbedaannya gitu ya daripada Hello World. Saya mau di baris 2-nya itu muncul angka lah ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kan looping ya. Makanya kita letakkan di loop ini. Oke. Apa yang ada di loop? Pertama kita set kursor dulu kan tadi dia udah nulis tuh di baris pertama ya Hello World. Kita pindahin dulu kursornya ke baris kedua. Ya, caranya adalah gini. Set kursor 0, ini adalah kolom 0 dan baris 1. Kan hitungannya dari 0 ya. Kolom barisnya ada 2, baris 0 sama baris 1. Kolomnya ada dari kolom 0 sampai kolom 15 gitu ya. Jadi kita pindahin ke bawah nih. Ini kayak enter lah gitu ya. Nah, backslash n nih kalau di Java-nya ya. Kayak ini pindah barisnya nih. Ya, kita set kursornya supaya pindah ke bawah.
ke bawah tulisan hello world. Jadi di sini nih, di kolom 0 tapi di baris berikutnya. Oke. Kemudian kita cetak aja angkanya. Jadi karena angkanya looping, saya pakai fungsi milis ya. Milis ini ini sudah fungsi bawaan ya. Jadi kita tinggal pakai. Milis ini kita akan mendapatkan nilai, kalau fungsi ini dipanggil, kita akan dapatkan nilai dalam milisecond dari saat di running. Ya, jadi kalau pas running gitu ya, kita baca milis, dia akan kasih udah berapa lama dari program ini dijalankan. Oke. Karena saya maunya per detik, karena ini dalam milisecond, saya bagi 1000. Jadi pertama baca nanti dapatnya 1000. 0 dulu ya, 0, terus 1000, 1. Ya, 1000 bagi 1000, 1. Nanti dia pas 2000 dibaca lagi, dibagi 1000. Nah gitu seterusnya. Ya. Jadi milis ini kalau nggak dibagi 1000 gimana? Ya munculnya 1000, 2000, 3000 gitu. Jadi dia dalam milisecond. Oke. Ini di loop. Oke, di loop. Nggak perlu delay ya, nggak perlu delay. Oke, karena milis ini pembacanya per milisecond ya. Oke. Udah gitu aja, ya gitu aja. Nah, jadi kemudian kita compile. Jadi nanti di baris pertamanya ada hello world dan di baris keduanya nanti ada angka yang muncul ya. Angkanya counting lah ya dari berapa detik dia sudah dijalankan. Oke. Ini kita masukkan si programnya ke Arduino-nya. Ini sudah saya masukkan ya, hello world. Oke. Kemudian kita running. Nah, nih hello world. Kemudian angkanya tuh berubah ya, 1, 2, 3. Ini kalau tidak dibagi 1000 munculnya ya 4000, 5000, 6000 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ini sudah berapa detik programnya di running lah gitu ya. Oke, nah gitu. Jadi kalau di stop ya nanti countingnya kembali lagi ke 0. Kita coba jalankan lagi, tuh balik lagi ke 0. Ya kita bisa tampilkan apa saja sih sebetulnya di sini ya. Nah salah satunya ini kalau mau menampilkan angka yang kayak gini. Atau kita punya variabel juga bisa ditampilin di sini. Ya. Misalnya integer rs tadi ya, kita mau cetak di sini juga bisa. Coba ya, kita coba. rs ini kan tadi 12 nih ya. Ini kita ganti deh, jangan ini nih. rs. Nah, kita mau cetak variabel nih. Compile. Tapi seharusnya yang ini sih nggak di loop ya. Karena mau nampilnya cuma sekali aja. Tapi biarlah kita taruh di di dalam loop ini. Kita coba jalankan. Tuh, 12 ya. Oke, jadi muncul angka yang ada di dalam rs. Karena kan tadi rs-nya 12 nih kita bikin ya. Oke. Nah, gitu. Nah, gitu mengenai penggunaan LCD gampang ya. Nah, nanti ini bisa diaplikasikan untuk hal-hal lain. Misalnya kemarin kan ada yang analog input tuh, input yang pakai potensio. Nah, kita mau nampilin angka yang terbaca di potensionya berapa. Kita bisa tampilin di sini nih. Oke. Gitu ya. Nah, gitu aja sih sebetulnya kalau untuk yang LCD ya. Sederhana, tapi nanti bisa dikembangkan untuk lebih lanjutnya, atau mungkin nanti ada sensor gitu ya, sensor apa, sensor suhu kah gitu ya. Jadi ditampilkan di situ berapa suhu ruangan misalnya begitu. Oke, nah sampai di sini ada yang mau bertanya?